Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. PAN, Golkar, PKB dan Gerindra berkoalisi ya. Prabowo mengatakan kita bagian dari tim Jokowi. Wow, benar-benar terbukti sekarang begitu kan. Ada apa begitu kan ya. Ternyata hanya P3 dan PDP yang membuat koalisi begitu kan. Sedangkan yang lain mungkin ikut arahan Pak Jokowi atau apa begitu kan. Ini sangat menarik sekali kalau kita berpikir seperti ini begitu kan. Tapi saya rasa belum tentu ya memborong partai itu belum tentu menang karena akar rumput dari PAN, dari Golkar begitu bisa saja kepada Anies Baswedan, bisa saja kepada Pak Ganjar begitu kan. Belum tentu begitu kan. Atau hanya petinggi-petinggi saja begitu yang mendukung Pak Prabowo, tapi akar rumputnya bisa saja kepada Pak Anies Baswedan, kepada Pak Ganjar begitu. Bisa saja seperti itu begitu kan. Jadi buat apa juga begitu kan. Tapi ini sangat penting ya bisa terbaca begitu arahnya kemana begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya, PAN, Golkar, PKB dan Gerindra berkoalisi, Prabowo kita bagian dari tim Jokowi, katanya begitu ya. Mereka-mereka itu sudah pada tua, kenapa mereka-mereka itu nggak ingat ya akhirat. Kalimat kita bagian tim Jokowi itu sungguh menampar muka emak plak ya. Petugas mulai menampakkan jati diri dengan sebuah sensasi tak berbalas budi. Roda mulai berputar, pelan namun pasti begitu ya. Asal jangan sama PDP sih masih oke. Tenggelamkan partai belah PDP. Banyak sekali kritikan-kritikan netizen begitu. Bukan berarti jangan dianggap remeh PDP begitu kan. PDP itu sangat kuat, dia berkuasa begitu kan. Bisa saja ini dimainkan terlebih dahulu begitu kan. Ya Pak Jokowi main dua kaki di situ begitu ya. Tapi kita lihat saja nanti begitu ya. PDP kemungkinan akan merapat ke Nasdem. Bisa saja begitu kan ya. Kebetulan ya mereka begitu. Lantas bagaimana para Basar dan Cebong begitu kan ya di situ begitu ya. Ini sangat menarik sekali begitu ya. Karena nggak yakin ya rakyat memilih dia berharap pada sistem yang curang yang akan memenangkan wasit dan perangkat pemilu ada di tangan Jokowi katanya begitu ya. Ya kalau masyarakat berkehendak insya Allah akan sebuah keberhasilan luar biasa begitu. Kalau memang Pak Ganjar untuk menjadi wakil Anies Baswedan ya silahkan tidak menjadi masalah begitu kan. Tetapi apakah PDP mau begitu kan ya daripada kalah ya mending gabung kepada satu dua calon aja begitu kan ya. Mungkin hanya ada di satu dunia ya konstan pemilu bertarung ya apakah hasil dicurangi atau real hasil jurdil pemilu kemarin 2019. Bisa bergabung dengan lawan politiknya dan sekarang bilang kita bagian dari tim Jokowi, itu bahaya demokrasi munafik. Banyak sekali kritikan itu. Secara demokrasi ya sah-sah aja begitu kan, tetapi ada dampak di situ begitu ya. Dampaknya mungkin bisa dihianati ya, masyarakat biasa dihianati dan sebagainya begitu. Sejarah selalu ya berulang yang pengkhianatan ya pasti ya segerbong sama penjajah meski dibalut jembatan ya. Jokowi adalah ya ini kata seorang di masa lampau ya sembari membebaskan asap rokok, apa maksudnya begitu ya. Masih berharap kepada makhluk ya, pembisiknya juga masih harapan surga padahal votersnya sudah pada kapok. Ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu. Ada pro dan kontra di situ begitu ya. Ketika melihat hal-hal seperti ini begitu, seperti PAN, seperti Golkar begitu, seperti Caimin begitu kan, apakah ini tersandra atau apa begitu, itu kasus yang muncul spekulasi begitu kan. Tapi saya rasa perkembangan politik hari ini begitu kan ya, PKB itu kan murni begitu kan tidak tahu siapa wakilnya dari Pak Prabowo begitu kan, itu kan juga berpengaruh juga di satu sisi begitu kan, pengaruhnya kan luar biasa di situ begitu ya. Bahkan ya bisa saja kalau itu salah memilih wakil, maka kemungkinan besar ya di situ ya apa artinya bisa saja begitu sangat fatal sekali. Dan bahkan Caimin sudah katakan begitu, kalau bukan Caimin cawapresnya maka dia akan pindah kepada PDIP begitu atau kepada yang lain. Bisa saja seperti itu begitu karena politik kita dinamis begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, PAN, Golkar, PKB dan Gerindra berkoalisi, Prabowo kita bagian dari tim Jokowi, katanya begitu ya.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memastikan telah mendapat mandat dukungan sebagai calon presiden pada pemilu di 2024 ya dari Partai Amanat Nasional PAN ya, Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Menurut Prabowo, mandat tersebut adalah bentuk dukungan dari partai-partai yang tergabung dalam tim Jokowi. Kok bawa-bawa nama Jokowi begitu, nempel sana sini begitu kan. Wajar begitu kan. Masyarakat kan sudah melihat orang yang menempel Pak Jokowi itu akan dihindari ya. Salah satunya mungkin bisa memilih Anies Baswedan begitu. Kita bagian dari tim Jokowi yang harus kita berani mengatakan ya berhasil dalam membawa bangsa dan bernegara, ujar Prabowo Subianto di Museum Naskah Proklamasi di Jakarta. Prabowo memastikan partainya bersama mitra koalisi akan membawa dan meneruskan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang telah dilakukan oleh Jokowi. Tujuannya semata membuat rakyat adil dan makmur ya. Sebagai landasan membawa cita-cita bangsa Indonesia yaitu negara adil dan makmur, ya negara yang bisa membawa kesejahteraan ke seluruh rakyat Indonesia, ungkap Prabowo. Menteri Pertahanan itu meyakini berkumpulnya 4 partai besar yang mendukungnya itu akan menjadi pembuktian rekam jejak Indonesia di masa depan dalam menyambut Indonesia Emas, begitu ya. Bahkan di satu sisi kita ingin memperbaiki kehidupan rakyat kita, tidak mau menyerahkan nasib bangsa kepada pihak yang kita yakin cintanya terhadap bangsa ini, kata Pak Prabowo. Tapi di satu sisi bisa saja berbalik arah situ begitu kan, seperti Caimin bisa saja mendukung Pak Ganjar di situ begitu. Wallahu alam begitu ya. Pak Prabowo menepis anggapan bahwa dukung Golkar dan PAN ya terhadap dirinya atas arahan Presiden Jokowi. Katanya begitu. Prabowo menyatakan bahwa Jokowi adalah orang yang demokratis dan menghormati independensi setiap partai politik. Sudah terbaca di situ begitu kan. Pak Prabowo mengatakan sendiri bahwa ini adalah bagian tim dari Pak Jokowi. Kalau bagian dari tim Pak Jokowi berarti kan Pak Jokowi ada di situ juga kan begitu logikanya begitu. Jadi begini Pak ya, Jokowi ya orang sangat demokratis. Jadi beliau sangat menghormati independensi dan hak setiap partai politik. Saya kira itu yang harus saya tegaskan. Jadi apapun keputusan partai manapun beliau pasti merestui, kata Pak Prabowo ya. Dia menegaskan bahwa Jokowi tidak akan mendekte ya Golkar dan PAN. Menurut Jokowi tidak melarang setiap parpol mengambil keputusan. Apapun keputusan partai ya partai pun pengalaman saya, keyakinan saya kita semua ya ketua umum beliau tidak akan melarang, tidak akan mendikte itu yang kenyataannya ya. Kenapa kok dipanggil kemarin partai Golkar, ada apa begitu kan? Kan itu kan yang menjadi catatan penting begitu. Pak Prabowo mengambil contoh Partai Perindo yang awalnya mendukung dirinya di Pilpres di 2024 ya, namun akhirnya parpol pimpinan Haritanu itu berubah haluan politik. Buktinya sudah banyak. Suatu saat Perindo datang ke kamu mengatakan pendukung saya, kemudian Perindo berubah haluan dari keluar, ujar Prabowo. Ya, dan Presiden Jokowi tidak campur tangan sama sekali dan saya tegaskan dan saya kira semuanya ketua umum partai setuju, katanya begitu ya. Di satu sisi alasan pandang Golkar dukung Prabowo ya ini Partai Golkar dan PAN meresmikan deklarasi dukungan kepada Pak Prabowo Subianto sebagai capres di 2024. Ketua umum ya Partai Golkar dan PAN pun membeberkan alasannya ya berlabuh ke koalisi Partai Gerindra PKB. Tetapi menurutnya apakah benar ya tersandra terkait dengan kasus itu? Ya bisa kita lihat nanti begitu ya. Menurut Airlangga, di Asia sendiri tidak banyak negara yang lolos menjadi negara maju dan masih berpendapat menengah ya. Sebab itu ya kepemimpinan 10 tahun ke depan ya menjadi sangat penting dan dirinya melihat Prabowo Subianto mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. Di satu sisi di lokasi yang sama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas menambahkan dirinya bersama Airlangga Hartarto harus berdiskusi sehingga akhirnya memilih untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai capres di 2024. Zulhas menegaskan ya 4 partai yang kini tergabung dalam satu koalisi itu harus menuntaskan perjuangan Prabowo Subianto. Sebab yang diinginkan Ketua Umum Partai Gerindra itu adalah melanjutkan pencapaian Jokowi selama ini. Artinya kan nempel kepada Pak Jokowi begitu kan. Apapun yang ia lakukan ya tetaplah Pak Jokowi di situ begitu. Ini nih menarik begitu kan ya, dan mulai dari pertemuan ya, terus kemudian Golkar ya katanya ketemu dengan Puan dan sebagainya begitu. Apakah ini ada ulah ya yang kemudian ingin gandeng yang lain atau apa begitu? Wallahualam. Dan sekarang bisa saja Pak Prabowo bisa menjemput PSI begitu kan, menjemput bola di situ begitu. Dan banyak yang kemungkinan besar ya akan gabung kepada Pak Prabowo begitu kan. Kalau memang ini terus-menerus yang dilakukan ya seperti yang diceritakan oleh Pak Prabowo bahwa Pak
Pak Jokowi beginilah begitu dan sebagainya begitu. Anggaplah cari pencitraan di situ. Kira-kira seperti itu dalam politik kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya arah netizen kemana arahnya. Saya kira ya salah satu yang menjadi dampak luar biasa musuh lawan dari Pak Prabowo itu adalah Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.